Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda kembali di Jumat malam di acara Perempuan Bicara. Sedikit tadi Anda sudah lihat ini miris sekali ya, sebuah rekor pecah begitu, tapi bukan rekor yang membanggakan untuk Indonesia. Ini rekor koruptor atau mungkin dugaan ya, kita masih bilang dugaan ini. Tersangka korupsi termuda di Indonesia, paling tidak saya bisa katakan seperti itu, yang sudah ditangkap. Menjadi sebuah catatan kelam juga di lembaran tahun 2022 dengan sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Tidak tanggung-tanggung ada 3 kepala daerah, seorang hakim yang sudah diamankan dengan sejumlah barang bukti, dan ada juga paling tidak saya katakan tadi anak muda yang bernama Nur Afifah Balkis mendadak viral karena memiliki rekor sebagai koruptor termuda yang pernah ditangkap KPK. Sosok Nur Afifah Balkis seketika menjadi tenar. Bukan karena prestasinya, tapi karena terjerat kasus korupsi di usia 24 tahun. KPK menangkap Nur Afifah bersama beberapa orang lainnya dalam operasi tangkap tangan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Maksud. Perkara korupsi terkait suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab Penajam Pasir Utara. Nur Afifah yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan ini diduga berperan sebagai penerima, penyimpan, serta pengelola uang hasil suap senilai 1 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Nur Afifah Balkis menjadi ironi. Generasi muda yang menjadi harapan justru menjadi tersangka kasus korupsi. Apakah korupsi telah menyentuh semua generasi? Adakah yang salah dengan negeri ini? Ya, dan bersama saya sudah ada perempuan-perempuan hebat di meja Perempuan Bicara. Saya perkenalkan mulai dari Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah baik Mbak. Malam ini jadi pengamat sosial dan politik ya, mau nggak mau. Oke, baik. Di sebelah kirinya sudah ada juga Prof. Siti Zuro, ahli peneliti utama Pusat Ristek Politik BRIN. Selamat malam Prof. Mbak Wiwi, saya panggil Mbak Wiwi. Ya, apa kabar? selamat malam Mbak Balkis. Malam Mbak Wiwi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan tentu karena ini kita mau bicara tentang anak muda yang prestasinya bukan prestasi gitu ya. So far saya mau undang juga, perkenalkan ada Shirley Anavita, influencer milenial kita. Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik Mbak. Oke. Saya mau dengar langsung dari Mbak Devi. Mbak Devi, ini mengejutkan tapi sebenarnya bukan hal yang baru karena sebenarnya sebelum ini juga sudah ada penangkapan-penangkapan kepala daerah muda, terus kemudian penegak hukum muda ya, atau mungkin istri-istri muda daripada ini terjadi. Mungkin kalau agak sedikit riset, ini istri-istri yang juga usianya masih muda tuh juga terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang ada anak muda usia 24 tahun, begitu ya, sudah dugaan korupsinya 1,4 sekian miliar rupiah. Ada fenomena apa tentang korupsi dan anak muda, Mbak Devi? Ya, menarik, ada sebuah penelitian yang sudah masuk ke levelnya, jurnalnya itu jurnal yang kastanya tinggi sekali lah. Artinya memang bisa dipertanggungjawabkan hasil studinya di Indonesia. Yang menarik ditemukan bahwa ternyata bagi kalangan muda bicara korupsi kan tidak langsung tiba-tiba korupsi. Ya. Tapi ada persoalan mentalitas, persepsi anak muda terhadap korupsi. Menarik, studi itu menunjukkan bahwa bicara soal integritas ternyata anak muda yang disurvei itu lebih mengenal kata korupsi tapi tidak memahami kata integritas. Padahal integritas itu kan terkait dengan kejujuran misalnya, dengan komitmen misalnya. Jadi pemahaman tentang korupsi itu mereka sadari ketika memang media mengangkat topik soal korupsi itu kuat sekali dan itu kaitannya dengan misalnya pejabat. Tapi pemahaman bahwa akar dari korupsi itu adalah ketidakjujuran, artinya bahwa ada sikap mental yang seharusnya dipersiapkan, itu mereka tidak memahami. Nah, ini kan menarik, artinya jangan-jangan bagi mereka mencontek gitu ya, membayar agar nilai lebih bagus misalnya, itu bukanlah satu hal yang memang menjadi cikal bakal praktek korupsi yang jauh lebih besar. Karena ketika bicara korupsi kan pemahaman
pemahamannya sebenarnya adalah bahwa Anda itu merugikan bukan hanya diri Anda tapi bangsa dan negara. Anda memiskinkan banyak orang, bahkan tanda kutip mendorong orang pada kematian. Kalau misalnya korupsinya korupsi tiang gitu, pembangunan jalan misalnya, Betul. orang bisa meninggal kan. Betul. Pemahaman itu tidak sampai. Nah ini kan bahaya. Artinya jangan-jangan kalau misalnya hari ini ada anak muda, ke depannya nauzubillah min zalik, tapi ada anak muda lain, Ya. bukan karena mereka niat misalnya melakukan korupsi, tapi karena basis moral dan prinsip-prinsip tentang integritas itu tidak mereka pahami. Nah ini PR-nya jelas dari rumah. Oke. Karena bagaimanapun juga pendidikan tentang integritas itu harusnya dari rumah. Tapi pertanyaannya, apakah rumah menjadikan isu kejujuran sebagai tema utama untuk menjadikan bahwa kamu anak yang keren, kamu anak ibu yang membanggakan kalau kamu jujur. Nah kami pernah bukan iseng ya, tapi sekedar melakukan monkey survey lah gitu, Iya, iya. ditanya 3 kata pertama yang menurut kamu paling penting sebagai kualitas hidup. Kita tanya anak muda juga. Ya. Kejujuran tidak menempati peringkat pertama. Ternyata? Nah, ya mereka lebih memilih kekayaan gitu ya, kecerdasan gitu kan. Nah jadi artinya ini kan menarik gitu. Kita Wow. punya PR yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar politisi lalu korupsi. Menurut hemat saya itu juga terlalu sempit ya melihat Iya, bahwa iya. karena banyak sekali juga politisi yang jujur, baik, Betul. berintegritas. Sepakat. Jadi ini adalah buah dari rapuhnya fondasi moral dan integritas bagi Mbak Devi seperti itu. Nah, kalau masalah kaget nggak kaget, Mbak Wiwi kaget nggak sih Mbak Wiwi sebenarnya ada kondisi seperti ini? Kita nggak bisa mengeneralisir, tapi ini jadi contoh yang ironi paling tidak. Bahwa ada anak muda yang sudah, saya yakin itu nggak semudah itu dia langsung nyemplung gitu. Pasti ada step-stepnya dia sampai ke sana. Nah, ini terjadi di dunia politik kita. Ya, tentu ini memberikan satu keprihatinan tersendiri ya. Waktu itu saya kaget itu ketika di Kutai Kertanegara ya, Ibu Bupati Mbak Rita, Bu Rita, luar biasa gitu ya, kena korupsi dan langsung dia adalah terdakwa kan waktu itu. Lah di situ saya bingung juga, kaget, karena beliau adalah inovator waktu itu. Kita menjuri dia, membuat satu inovasi yang bagus di kotanya, tapi tidak selang lama Terjerumus ya. dengan iya. ini ya. Beliau adalah koruptor. Itu sedih sekali saya. Karena sudah kurang apa? Beliau cantik Iya. dan sebagainya, bisa memimpin gitu ya. Kader partai dan sebagainya. Kecewa sekali kita. Nah, sekarang jauh lebih mudah lagi. Pertanyaannya adalah apa yang salah gitu ya. Dengan sistem kita ini. Oke. Kalau tadi dibilang ada penelitian yang bagus tadi itu, Iya. sebetulnya empirik menunjukkan bahwa kita ini kurang asupan budi pekerti. Jadi ada mata pelajaran yang dulu saya waktu SD, TK dulu SD itu ada pendidikan budi pekerti. Ya. Itu penting sekali. Oke. Menulis halus gitu ya. Itu kan melatih kita kehalusan budi bahasa kita gitu ya. Oke. Budi pekerti penting sekali karena itu yang Menjadi landasan memberikan ya. modal Betul, gitu ya pada betul. kita. Lah itu hilang sama sekali. Oke, dan ini semakin ironi Iya. ya. Oke. Dengan sistem demokrasi ini kita pertanyakan serius sekali. Iya. Mengapa nilai-nilai budaya kita jadi seperti Iya. ini gitu ya. Betul, karena memang di kasus ini misalkan contoh ya, ini kan terjadi di salah satunya yang misalkan di Nur Afifah yang berusia 24 tahun ini kan juga karena menjadi ini ya, anak buah dari Pak Bupati Penajam Pasar, bendahara umum gitu ya dari sebuah partai, Pak Abdul Ghafur yang juga masih muda, 34 tahun nih, hanya terpaut 10 tahun saja. Nah, kalau saya kasih agak sedikit tugas sedikit ya Bu Shirley ya, karena sepertinya Shirley lebih dekat usianya dengan, Oke, gini Shirley, pada saat di usia segini begitu ya, sudah masuk ke kancah politik, sudah masuk ke dunia organisasi yang ya berada begitulah. Apa sih yang susah dalam memilih tadi moralitas, integritas dan tidak moralitas, tidak integritas? Di mana tuh pisahnya? Ini menarik Mbak Balkis. Sebetulnya saya sangat sepakat dengan semua yang disampaikan tadi. Ya. Tapi satu hal yang Shirley yakini bahwa tindak pidana atau kejahatan apapun bentuknya itu bisa jadi sebetulnya tidak diniatkan. Apalagi oleh anak muda. Tapi karena terkondisikan dan dikondisikan. Jadi dengan konteks sesuai dengan apa tadi yang kita lihat,
tertangkap kena gitu. Ya. Apalagi kondisinya masih sangat muda, 24 tahun. Maka dan ini kan bukan baru terjadi, ini sebetulnya sudah banyak terjadi sebelumnya. Ketika banyaknya terjadi secara terulang terus bukan 1-2, jangan-jangan ada masalah nih dengan sistemnya. Oke. Saya sepakat dengan pertanyaan penting yang tadi disampaikan oleh Bunda. Untuk itu saya ingin meng-highlight 3 poin utama. Pertama, jangan-jangan mahalnya biaya politiknya sehingga ketika sudah sampai pada posisi tersebut atau jabatan tersebut bertanya nih, ini mana yang bisa mengembalikan modal? Karena kita sama-sama tahu untuk sampai pada titik itu berapa biaya kampanye, belum lagi mahar partai, itu kan sangat tinggi. Yang kedua, korupsi itu bukan tentang tua muda. Saya juga sepakat, korupsi itu adalah tentang sikap mental. Dan ketika kita bicara mental, karakter, saya mengamini apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, bahwa karakter itu dibentuk oleh kumpulan habit yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin terlihat kecil, mulai dari menyontek, mulai dari mau menerima sedikit, dan apa yang terjadi habit tahunan di sebuah instansi misalnya, untuk bisa turun anggaran harus ada potongan, harus ada komisi, nggak akan cair kalau nggak bagi hasil. Ini kan sesuatu yang sudah menjadi habit tahunan di beberapa instansi yang ketika ini tidak bisa dipecah, akhirnya mau semudah apapun dia masuk ke dalam sistem, terus anak muda bisa apa di dalamnya kan? Tapi kan punya kewajiban menjadi agent of change. Akhirnya tidak bisa dia melewati paling tidak harapan orang untuk dia menjadi agen perubahan. Saya akan tanya lagi karena tadi saya garis bawahi apa yang dikatakan Shirley adalah sistem politik. Bener nggak sih Mbak Wiwi seperti itu sistem politik? Karena jangan gini, kita mau konsen kemana nih? Apakah memang sistem politik atau memang kualitas SDM kita yang semakin menurun dengan tadi hasil survei yang luar biasa sekali. Anak muda sekarang lebih berpikir soal satu, kekayaan dan kecerdasan, bukan kejujuran. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Oke, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Di segmen 2 saya ingin dengarkan penjelasan dari Mbak Wiwi soal benar nggak sih ini sistem politiknya atau memang kualitas SDM kita yang sudah makin drop? Iya, menurut saya memang ini kita harus melakukan evaluasi serius ya, karena sistem demokrasi ya, sistem pemilu, sistem pilkada kita yang kita laksanakan ini ternyata kok ada korelasinya positif terhadap maraknya korupsi. Bahkan kepala daerah sudah tercatat itu 438. Wow. Jadi menurut saya sungguh sangat banyak dan ini akan terus berlipat ganda seperti itu. Jadi 438 itu per tahun? Ini selama katakan hampir 5 tahun lebih. Gitu 438 ya. 5 tahun. Oh wow. Iya. Oke. Jadi menurut saya cukup fantastis. Belum lagi di level nantinya eksekutif DPRD-nya luar biasa juga. Jadi betul-betul korupsi kita ini bencana, bencana korupsi yang tidak mengenal gender juga gitu, usia, latar belakang dan sebagainya, dan masyarakat juga ikut seperti itu. Nah ini artinya bahwa kita harus melakukan sungguh-sungguh gitu ya, melakukan satu evaluasi terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, pemilu kita, sehingga nanti menyongsong 2024, jangan lagi orang tidak kenal antara kejujuran dan integritas tadi itu dengan korupsi tadi itu. Oke, tapi tadi saya bilang ini soal biaya politik, berarti sistem politik kita ini secara terbuka. Ada yang salah. Jadi biaya politiknya atau cara berpolitiknya? Dua-duanya. Jadi sistem dengan pemilu langsung gitu ya, yang asumsinya sangat positif yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Tapi ternyata luar biasa. Asumsi pertama itu bahwa tidak akan menggunakan money politics karena tidak akan mampu membayar masyarakat pemilih yang banyak itu. Tapi meleset ternyata. Tapi kan terbantahkan oleh para politikus yang bilang nggak mungkin saya nggak bawa uang kalau mau kemudian ke daerah pemilihan. Iya betul. Jadi ini sudah disadari sebetulnya para elit politik kita karena pemilu kita sangat mahal, sangat mahal. Jadi beda dengan pilpres, beda lagi dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di daerah mana itu, daerah kayakah, daerah sedangkah kan gitu. Itu biayanya luar biasa. Dan itu sudah ada disertasinya. Jadi bukan hal yang rahasia lagi, menjadi rahasia umum. Oleh karena itu menurut saya
memang menyongsong pemilu 2024, evaluasi secara kritis itu dilakukan supaya pemilu kita tidak menghasilkan lagi seperti itu. Oke, salah satu wake up call yang mungkin bisa sangat bermanfaat adalah mungkin komentar netizen. Sesederhana itu. Kita lihat apa komentar netizen atau warganet soal kasus dari Nur Afifah ya, koruptor termuda. Ya, saya bacakan. Oke, biaya politik super mahal. Prestasi yang luar biasa, tingkatkan lagi anak muda. Ingat, budaya kita bukan budaya barat, budaya kita adalah korupsi. Ini satir ya, sudah satir semua nih. Dia akan jadi koruptor handal di masa depan, berkat pengalaman sejak usia muda, serta punya mentor yang hebat. Waduh, memalukan, harusnya usia muda lagi idealisnya. Mantap, usia masih belia, udah pandai korupsi. Seandainya semua partai menghasilkan kualitas skill seperti itu dalam tempo kurang 10 tahun, Indonesia sudah jadi negara maju karena politisi pada makmur semua. Politisinya ya, bukan bangsa dan tanah airnya nih, politisinya. Waduh, ini satir semua nih ibaratnya nih, nggak enak bacanya. Tadi kan seharusnya anak muda sedang idealisnya. Begitu nggak Shirley? Betul, Shirley sepakat. Harusnya salah satu kekayaan anak muda itu kan adalah nilainya, idealismenya Mbak. Sehingga ketika bagian itunya yang justru tergadaikan, maka sebetulnya hilang salah satu harta yang paling berharga dalam dirinya. Oke. Tapi saya sepakat bahwa ketika kita membahas masalah ini otomatis kita harus melihat sebetulnya apa yang bisa dilakukan kan begitu. Maka kalau misalnya kita melihat alasan kenapa terjadi KKN itu, maka tentu kita sama-sama ingat salah seorang bupati pernah mengatakan bahwa ketika menjadi pejabat melakukan KKN itu bisa dibilang keniscayaan. Karena rasanya tidak mungkin tidak melakukan KKN. Karena gajinya sedikit, sedangkan kebutuhan kebiasaannya banyak. Otomatis itu yang harus mulai kita sulam tambal. Nah, terkait itu akhirnya kita kan harus berpikir kalau memang gaji pejabat itu minim, maka kenapa enggak negara hadir untuk memenuhi gaji pejabat itu sesuai dengan ya kesemestiannya. Bisa menjawab nggak gaji pejabat dengan mengurangi angka korupsi? Artinya begini, kalau memang pejabat itu gajinya harus dinaikkan misalnya 1M, kasih 1M. Kalau memang seorang menteri itu harus Wah, ini dikasih, yang denger bisa bahagia nih deket denger Shirley. harus dikasih 2M misalnya kasih, tapi dengan catatan tidak lagi menggerogoti anggaran. Itu jangan lagi, karena kalau digerogoti anggaran itu kita nggak tahu sampai seberapa banyak. Best practice-nya seperti itu nggak sih kalau misalkan masyarakat? Saya mau dengan Mbak Devi. Cara society bekerja atau berpikir seperti itu nggak sih, bisa semudah dan sesederhana itu? Ya mungkin itu jadi kan gini, bicara solusi kan pasti macam-macam. Ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau bicara gaji kita bakal tahu misalnya di Amerika, di Australia bisa dicek. Presiden dengan kepala persatuan sepak bolanya jauh lebih tinggi gaji kepala persatuan sepak bola dibandingin presiden. Karena memang begini, bicara pejabat publik, seharusnya memang tujuannya adalah bukan memperkaya diri. Itu memang harus diluruskan terlebih dahulu. Bahwa ini adalah momentum paling mahal. Karena nggak banyak orang kemudian bisa jadi pemimpin yang artinya pahalanya luar biasa kalau serius banget gitu kan. Nah ini yang memang mungkin harus ditanamkan juga. Bahwa yang menjadi pemimpin itu kan gini, kadang-kadang akhirnya ketika kita ini kan masyarakat simbolik ya. Menjadi pemimpin itu lekat dengan kemewahan. Nah kemudian akhirnya banyak orang yang terobsesi juga bukan menjadi pemimpinnya untuk menjalankan amanahnya, tapi lebih kepada wah saya bisa menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah cara pandang ini yang juga menurut hemat saya perlu ditanamkan, lagi-lagi dimulai dari keluarga. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, khususnya pemimpin publik ya, bukan perusahaan ya. Karena biasa kalau perusahaan itu modelnya kan memang gimana caranya seefisien mungkin gitu ya. Jadi pasti korupsi dan sebagainya itu sangat diminimalisir gitu. Nah yang paling penting adalah solusinya apa? Sekarang sebenarnya enak dengan kehadiran digital. Ketika semua sudah berani, misalnya sekarang ada konsep smart city.
Sayangnya Smart City ini hanya berlomba-lomba banyak-banyakan aplikasi. Jadi ada satu daerah gitu yang aplikasinya bisa di atas 180 aplikasi. Tapi bukan itu spiritnya. Smart City adalah bagaimana masyarakat bisa terbuka, bahkan tanda kutip telanjang, melihat arus kas misalnya dan sebagainya. Jadi mereka bisa melihat. Dan ini kemudian pasti memotivasi siapapun yang menjadi agen negara dalam hal ini, baik itu dari mulai bupatinya, pekerja dan sebagainya, juga pasti akan sulit tanda kutip untuk tergoda main-main karena semuanya sudah begitu transparan. Dipantau, Jadi Smart City itu lebih pada konsep tadi membangun kejujuran yang sangat terbuka. Itu yang menurut hemat saya perlu kita bantu lah daerah-daerah untuk mewujudkan Smart City yang holistik, yang paripurna, bukan hanya memperbanyak aplikasi. Oke, ada dua solusi tadi yang berbeda tapi pasti bisa sangat bermanfaat diaplikasikan dan aplikatif memang. Tapi pertanyaan saya ke Mbak Wiwi ini, seorang Nur Afifah ya, dia the real koruptor atau memang dia korban saja yang terjebak dalam pusaran dan tekanan tuntutan sistem itu? Iya, ini pesan yang harus kuat sampai ya. Pesan utama yang harus disampaikan dalam hal ini adalah ketika perempuan turun langsung terjun ke dunia publik ya, ke dunia politik apalagi gitu ya. Itu nawaitunya apa? Jadi niatkan kalau memang ke politik gitu ya, tentu dia harus siap semuanya gitu ya. Mentalitasnya gitu ya, modalitasnya, substansinya dan sebagainya. Lah kalau perempuan sudah cuman ikut-ikut, ya begini cara jadinya. Jadi dia tidak punya prinsip, tidak punya bekal integritas tadi itu yang menurut saya sangat penting. Saya kepingin menurunkan argumentasi dari Mbak Devi tadi itu dari Smart City menjadi Smart Village. Karena jumlah village itu hampir 74.000. Sementara kabupaten itu hanya 415. Kota 93 gitu ya, provinsi 34. Kita turunkan sesuai dengan programnya Pak Jokowi, yaitu visinya itu adalah membangun SDM unggul, membangun kualitas SDM. Lah kalau diturunkan sampai ke grassroots, kita membangun desa. Nah, desanya apa? Smart Village tadi itu. Lah kalau itu diseriusi, dibekali lagi gitu ya, bagaimana budi pekerti supaya kejujuran itu nomor satu, ya pandangannya masyarakat di aras lokal itu, mungkin kita akan menuai setelah 2 periode, 3 periode. Tapi kalau ini diteruskan seperti ini Mbak Balkis, menurut saya kita akan musibah gitu. Ini serius ini, musibah. Baik, tanpa mengecilkan ini karena ini meja perempuan bicara, saya berpikir bahwa begini, tadi kan Mbak Wiwi bilang perempuan jangan asal ikut-ikutan masuk politik gitu. Padahal justru porsi kita tuh sangat terbatas, 30% ya Mbak Wiwi ya, kalau tidak salah ya, keterwakilan dan perempuan. Dan itu tidak pernah terpenuhi, dan hanya tidak sekitar 20-21%. Pertanyaan saya, 30% perempuan yang terpilih masuk dalam partai politik ini harusnya kan sudah terseleksi dong, dia bukan jumlah yang besar, begitu ya. Kenapa ini terbalik cara berpikirnya mungkin partai, kenapa memilih ini masih ada yang bermasalah, artinya gini, jadi sudah terseleksi dengan 30% tadi, tapi kemudian masih ada yang seperti ini. Gitu. Contoh ya, Mbak Wiwi, bisa nggak saya kaitkan seperti itu, setuju nggak? Ini bagus ini. Jadi pertanyaan yang sangat menukik menurut saya, tahu tidak? Tiba pemilu legislatif, tiba akal. Jadi perempuan tidak pernah dipersiapkan secara umum ya, serius gitu. Jadi partai itu betul-betul menyiapkan, ada partai yang serius gitu. Tapi kebanyakan kalau tiba pemilu legislatif, tiba akal tadi itu, siapapun diangkat gitu ya. Siapapun ini siapa sih Mbak Wiwi? Saya mau tahu. Bisa nepotisme, kolotisme, bisa kekerabatan gitu kan. Bisa, pokoknya tidak ada merit system tadi itu. Karena apa? Karena sistem kaderisasi di partai politik ini belum maksimal. Sehingga seperti ini gitu. Kenapa kira kalau kita mau otokritik, ini kan kita juga memperbaiki sistem ya. Sistem kan berarti kita juga dukung bagaimana partai politik memperbaiki dirinya. Kenapa sih sulit sekali memilih perempuan-perempuan yang berkualitas untuk duduk mengisi keterwakilan yang sedikit ini? Ya, itu mestinya partai politik proaktif melakukan headhunters. Jadi katakan melamar gitu ke kampus, ke organisasi perempuan, melamar ini minta gitu. Jadi ada penghargaan, bukan perempuannya ujuk-ujuk datang ke partai politik.
Oke, saya langsung mau check and balances. Bener terjadi nggak sih di kampus di headhunter gitu, Mbak Devi? Gimana? Ada nggak headhunter ke kampus Mbak Devi? Mbak, pertama gini, saya kok agak terganggu dengan pernyataan ini perempuan ini udah angkanya kecil kok korup. Mohon maaf, hati-hati. Oke. Bukan perempuannya yang salah. Lihat, kenapa media misalnya ketika perempuan yang korupsi itu dipotretnya seakan-akan dunia ini kiamat. Menurut hemat saya ini juga nggak fair. Oke. Padahal kita tahu yang paling banyak politisi ya laki-laki. Yang korup dari 438 tadi itu siapa? Laki-laki. Yes. Artinya menurut hemat saya jangan kemudian perbaikan bangsa ini seakan-akan ditentukan oleh kehadiran perempuan yang 30% saja tadi tidak disiapkan dengan serius. Ya. Nah, jangan sampai itu digeser isunya bahwa negara ini hancur, politik ini berantakan karena perempuan. Menurut saya nggak fair. Oke. Nah, memang ini tentu juga menjadi sebuah kejutan. Yes. Tapi justru laki-laki ngapain aja yang sudah 70% itu. Gitu, jadi saya tidak nyaman tadi ketika isunya kok nih 30% harusnya yang terbaik dong. Loh, Tentu. memang gitu kan. Tentu, Mbak Devi, saya paham. Saya harus masuk ke zona tidak nyaman ini. Karena kita ingin memilih yang terbaik. Ini kan Betul. sebagai wakil rakyat. Betul. Benar sekali tidak bisa dijustifikasi bahwa satu Dugaan orang. saya, karena saya nggak tahu, beliau profesor politik, Ya. apakah jangan-jangan perempuan mengisi yang 30% males saja karena sudah diisi dengan laki-laki yang lebih banyak korupsinya tadi, itu saja. That's a very good point. Ya itu yang jadi pertanyaan saya juga Iya. Mbak Wi, paling tidak. Jadi kita perempuan harus mampu mengkritik diri Diri kita sendiri, juga. Ya. yes. Jadi makanya mengapa saya selalu mengatakan perempuan yang turun langsung terjun ke politik, siapkan mentalitasnya, siapkan substansinya. Oke. Karena apa? Kompetisinya tuh luar biasa. Oke. Dan itu dunia kekuasaan, dunia kepentingan dan sebagainya. Oke. Tapi kalau untuk berkompetisi sama-sama korupsi enggak, Prof. Iya. Makanya banyak yang mundur, banyak yang mundur. Satu hal yang Ya. Mbak Devi tuntut tadi itu, mengapa perempuan menjadi kayak dipermasalahkan? Yes. Jangan lupa, perempuan ini fitrahnya itu luar biasa. Keibuan, Sepakat. harus jujur, harus memberikan Contoh. katakan contoh, teladan Iya. dan sebagainya. Jadi tuntutan kepada perempuan itu luar biasa. Makanya kalau kita terjun, kita harus serius itu. Saya Jadi harus namanya. oke. Setelah ini saya mau dengar dari Shirley juga. Benar sekali Mbak Devi concernnya. Saya harus masuk ke zona itu. Kenapa? Karena kalau memang beban publisitas sebuah bangsa, majunya bangsa, pintarnya bangsa ada di pundak kita, maka berikanlah kemudian assessment yang baik, kaderisasi yang baik, agar kemudian memunculkan tokoh-tokoh yang baik. Kita akan sambung lagi ya Shirley ya. Saya mau dengar dari Shirley juga seperti apa sebenarnya. Apakah kamu juga pernah ditawarkan ya antara idealis dan masuk partai? Saya nggak tahu nih Shirley ya. Saya penasaran tadi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita kembali di meja Perempuan Bicara. Saya mau bacakan dulu beberapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang usianya terbilang masih muda. Kita lihat satu persatu ya, ada mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip 42 tahun. Ini dugaan soal penerimaan gratifikasi. Nah, oke, kemudian berikutnya mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra 29 tahun, suap dari rekanan 6,8 miliar ya. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola 38 tahun, kasus suap anggaran 2018. Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara 30 tahun, terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung tahun 2019. Oke, mantan Bupati Kutai Kartanegara Kaltim Rita Widiasari 44 tahun, kasus tindak pidana pencucian uang terkait fee proyek di tahun 2018. Oke, kita lihat tadi ada satu yang saya garis bawahi di segmen pertama, Mbak Devi pernah sempat bilang tadi ya, bahwa sebagai pemimpin publik atau mungkin pejabat publik, kita memang tidak bertujuan untuk memperkaya diri. Justru malah ada aturan yang kalau nggak salah ya Mbak Wiwi, bahwa harus hidup dalam kesederhanaan gitu. Nah, perjalanan itu kan dimulai dari idealisme dulu ya sampai ke sana ya. Nah, saya mau tadi nyangkut pertanyaan ke Shirley nih gitu. Apakah
memilih untuk misalnya muda saat ini belum masuk partai politik, itu kenapa, dan kemudian apakah ada memang harus ke situ kan? Kalau mau tadi ya harus ke situ. Bagaimana pilihannya Shirley? Kalau Shirley sampai sekarang belum, mungkin bahasanya belum dan tidak melihat sepertinya kontribusi Shirley akan besar di situ, Mbak. Nah, tapi ini menarik karena dari tadi kan kita di awal ngelihat tuh nama-nama siapa, umurnya berapa, itu kan masih tergolong muda ya. Ada ramai idiom di masyarakat begini Mbak Balkis, bahwa pejabat yang tertangkap itu sebetulnya sial saja. Betul ya Bunda? Waduh. Soalnya tertawa nih Bunda. KPK bisa saja, dan kalau mau menangkap pejabat manapun sebetulnya bisa. Karena itu tinggal dipilih aja. Kenapa? Karena sangat susah pejabat itu bisa tetap tegak dengan setia memegang nilai. Kalau tadi bahasanya mungkin adalah idealisme, dengan komitmennya yang dari awal sudah dipegang. Ketika di dalam sistem, habitnya, lingkungan kerjanya sangat kental dengan yang tadi sama-sama kita lihat. Nah, untuk itu karena melihat dari sudut pandang muda nih, apalagi perempuan, maka saya ingin menarik tadi pembahasannya. Saya ingin masuk begini. Pertama adalah kitanya sebagai anak muda, apalagi dalam hal ini perempuan, karena tadi arah diskusinya ke sana, kita harus mempersiapkan diri. Saya sepakat dengan poin itu Bunda, karena masa depan itu adalah lebih senang datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Artinya apa? Kalaupun memang tidak di dalam sistem, ya dari luar sistem kita bersiap Bisa mental, kok gitu ya? bersiap secara logika. Bisa kok kita show dengan logika kita, dengan cara kita bernalar, dan dalam hal ini memberikan kontribusi juga bisa. Mbak Devi misalnya, sebagai aktivis latar belakang pendidikannya, Bunda misalnya, dengan kontribusinya dalam bidang akademik, dan ini yang akhirnya menjadi daya tawar, bargaining positionnya naik. Dari situ akhirnya publik juga melihat ada social trust, oh ternyata perempuan juga bisa, pelan tapi pasti. Saya yakin bahwa wajah perempuan, apalagi dalam dunia politik, sosial, ini akan meningkat dengan sendirinya, dan ini jelas adalah tugas kita bersama. Yang kedua adalah, dalam hal ini mohon izin, partai sebagai kendaraan politik juga harus mau dong mempersiapkannya dari dalam. Jangan sampai sistem dari dalam ibaratnya seperti perusahaan gitu. Yang mana yang punya modal kuat, ya yang dia yang diberi. Ini kan akhirnya kembali membuat trust kita terhadap politik itu semakin berkurang. Begitu Mbak. Nah soal ini ya, saya mau lihat juga, kalau tadi kan soal gaya hidup mewah. Kita bisa nggak sih lihat gaya hidup mewah itu mempengaruhi juga potensi-potensi seseorang untuk masuk ke dalam ranah-ranah korupsi seperti ini? Mungkin ke Mbak Wi dulu. Pola hidup hedon, ya, itu menjadi tren yang luar biasa. Dulu zaman Orde Baru dihimbau untuk kencangkan ikat pinggang, kurangi pola hidup konsumtif. Tapi di era reformasi tak terkendali lagi. Jadi pola hidup kita sangat konsumtif, hedon di mana-mana gitu ya. Orang muda itu orientasinya tidak ada rasional, tapi pola hidup yang mewah juga kan gitu ya. Lah ini yang menyebabkan kita secara tidak langsung terkikis idealisme untuk melakukan dedikasi terhadap negara bangsa. Jadi lebih selfish akhirnya kan gitu ya. Karena apa? Karena lingkungan itu membuat seperti itu. Tadi itu nilai-nilai budaya kita tergerus secara cepat gitu ya di era reformasi itu. Hanya karena atas nama demokrasi gitu, seolah-olahnya kita itu tidak perlu gitu ya mengedepankan lagi nilai-nilai Pancasila, satu contoh. Nggak enak disebutkan, tapi memang kita harus berlandaskan pada Pancasila gitu kan. Ada keadaban di situ, ada nilai-nilai tentu gitu ya, empati kepada sesama kan gitu. Di saat kita susah seperti ini ya, pandemi Covid ya, kita selalu menyaksikan bagaimana gitu kan kontestasi kemewahan yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu itu kan ini itu. Miris itu ya satu Mbak Wi contoh. ya. Sambil kita lihat foto-foto ya, ini beberapa foto-foto yang menggambarkan gaya hidup mewah mungkin. Saya mau tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi, hidup yang tadinya cuman hanya butuh kebutuhan, jadi butuh gaya untuk menilai diri dan aktualisasi diri. Stepnya gimana sih orang bisa loncat ke situ sebenarnya? Nah, memang media sosial yang sekarang itu menjadi panggung diri, di mana semua orang, maka kan sekarang sudah
sudah banyak penelitian digital yang memang tidak langsung hubungannya dengan korupsi. Jadi ini memang saya nggak bisa komentar untuk korupsinya. Tapi gini, kehidupan visual, demonstrasi visual di ruang digital yang biasanya menunjukkan kepalsuan, karena memang teknologi ini menyediakan platform kita untuk berbohong gitu ya, dengan filter, gitu, kepalsuan tadi gitu kan. Jadi kepalsuan itu betul-betul dimanjakan. Nah, ketika kemudian seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bisa, karena kan ada virus FOMO itu ya, fear of missing out, virus takut ketinggalan tren. Yes. Ketika semua orang mendemonstrasikan gonta-ganti sepatu, gonta-ganti apa, atau segala macam gitu kan, gaya hidup yang kelihatannya sangat mewah, tentu akan mendorong banyak orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Makanya juga sudah divonis generasi digital ini adalah generasi yang paling stres. Stresnya kenapa? Karena mereka paling tanpa mereka sadari, mereka setiap detik, sudah bukan setiap hari, setiap detik membandingkan dirinya dengan orang lain. Siapa yang kuat? Kalau kemudian ada yang mungkin secara personalitas akan menarik diri, makanya bunuh diri misalnya ujungnya karena nggak kuat segala macam. Tapi kalau yang agresif, nah bisa jadi, tapi ini sebuah hipotesis yang sangat serampangan karena belum ada penelitiannya. Artinya bisa jadi mendorong dia untuk bisa mengambil mencari cara untuk bisa menyamakan demonstrasi visual tadi. Makanya balik ke Pancasila, saya sepakat sekali dengan Prof, karena di Pancasila jelas tidak bergaya hidup mewah. Makanya kita seneng nih, misalnya Pak Presiden itu kan sederhana, menampilkan sesuatu yang memang menurut hemat saya itu yang jarang sekarang, karena semuanya sekarang berusaha menjadi mewah, bukan menjadi lebih baik. Nah, makanya ketika Ghazali gitu ya muncul dengan tampilannya yang sederhana, tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ini bagus. Artinya bukan kemudian lebih baik, tapi berbeda yang tidak berbahaya, itu yang seharusnya dijadikan kredo baru. Oke, luar biasa. Contoh-contohnya beberapa terdakwa korupsi yang kemudian justru ketahuan minta disuapi dengan tas branded, langsung mintanya tas branded gitu misalnya, atau mungkin kehidupan yang sudah tahu disorot sebagai pejabat publik misalnya begitu ya. Lalu kemudian memposting bahwa dirinya memiliki kemewahan ini, begitu ya. Ini kan sebenarnya seperti menawarkan diri untuk diperiksa gitu ya. Sebenarnya ini dunia digital sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan korupsi, tapi sangat menjadi alat yang penting ya. Orang nggak perlu riset jauh lagi ya Mbak Wiwi sekarang ya. Tinggal cukup lihat sosial media sudah tahu ini berpotensi atau tidak, gitu. Iya betul. Jadi tidak malu-malu gitu ya. Bahkan menantang gitu ya, menantang gitu untuk diperiksa tadi itu. Jadi menurut saya apa yang salah gitu ya. RI satunya ngasih contoh luar biasa, baju putih tidak ganti-ganti gitu kan, itu aja kan gitu. Tapi kenapa tidak turun ke yang lain? Biasanya role model itu luar biasa. Jadi menurut saya mungkin yang akan datang kita harus berpikir solusi Mbak Balkis. Solusinya kita mintakan saja orang-orang muda ini menjadi simpul untuk ikut memberantas korupsi dan untuk mengurangi pola hidup hedon tadi itu. Tapi lebih ke pola hidup yang achievement kan gitu ya. Jadi mereka tuh berkarya, berachievement gitu ya. Cukup nggak sih sosial atau tugas sosialnya para aktivis misalnya, atau mungkin para akademisi misalnya, atau misalnya kita punya KPK, kita punya Kejaksaan Agung, polisian, cukup nggak sih untuk? Jadi menurut saya ini harus bekerja bersama-sama. Jadi kerjasama antara stakeholders terkait. Jadi katakan pemerintah dengan pegiat-pegiat gitu ya, dengan dunia orang muda dan sebagainya, lalu mendorong mereka gitu kan. Kan banyak cara sekarang, ada BPIP, ada Ibu Mega sebagai ketuanya gitu kan. Bagaimana supaya nilai-nilai tadi itu meresap betul. Ini korupsi ini sudah luar biasa, tidak lagi bisa diatasi dengan berbagai cara, bahkan penalti 18 tahun apapun gitu, terus menerus gitu ya, akan terjadi korupsi seperti itu. Jadi menurut saya endingnya itu harusnya memang tidak hanya memperbanyak role model, tapi bagaimana penalti itu disebutkan, katakan mungkin sudah saatnya mengatakan penaltinya adalah hukuman mati gitu loh. Wow. Hukuman mati. Pasti merinding semuanya. Gitu ya. Tapi kan selalu akan bertentangan itu dengan pasti ada pro kontra. hak asasi manusia. Tapi ini apa terus solusinya? Seperti ini terus. Sampai kapan kita sebagai negara bangsa ini di luar dilihat gitu ya,
bahwa kita ini sudah luar biasa. KPK menangkap ini, menangkap itu, terus tangkapan-tangkapan. Yeah. Semakin sering tangkapan terjadi, orang luar itu tidak percaya Indonesia. Oke. Karena memalukan, semua pejabat-pejabatnya itu korup, kan gitu. Bagaimana memberikan kepercayaan? Kita mau naikkan daya saing gitu kan, Indonesia di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Tapi di internal kita ini tidak meyakinkan, kan gitu. Jadi sia-sia usahanya Pak Jokowi itu mau meningkatkan daya saing tadi itu, karena tidak ada kepastian hukum di dalam. Jadi menurut saya inilah legasi dari Pak Jokowi ke depan itu ada adalah penalti ya, memberikan penalti yang luar biasa terhadap para koruptor. Kalau tidak cukup dengan kayak Pak Artijo Al-Kausar almarhum ya, beliau luar biasa kerasnya itu. 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu. Ternyata banyak juga yang korup. Ya mungkin kalau disebutkan hukuman mati baru merinding gitu kan. Dikasih langsung itu bagaimana ada peti mati gitu kan. Kayak di Cina gitu kan. Disiapkan peti mati gitu ya bagi para koruptor. Mungkin berhenti gitu kan. Oke, saya mau dengarkan solusi dari Shirley juga, Mbak Wiwi dan juga dari Mbak Devi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita membicarakan ini pasti tentu ingin dengar solusi juga dari Mbak Devi dan Shirley. Mbak Devi, harapan dari masyarakat sebenarnya kan dulu punya wakil rakyat itu diharapkan sebagai pengabdi rakyat juga lah gitu. Tapi sekarang kok jadi lebih komersil ya gitu. Ibarat kata menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan bukan pengabdian. Ya, kalau tadi Prof menyampaikan solusi jangka pendek penalti gitu ya, karena mudah-mudahan langsung membuat orang merinding. Mungkin kalau saya ambil pendekatan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu lewat pendidikan. Sederhana, korupsi terabas gitu ya. Lihat bagaimana misalnya Inggris saja. Dia ngajarin warganya untuk bisa antri, yang artinya secara filosofi nggak main terabas gitu ya. Tapi bukan berarti negara-negara maju nggak ada korupsi. Data 2020 menunjukkan semua negara tidak ada yang imun terhadap korupsi gitu ya. Tapi artinya kita perlu banyak belajar, pendidikan di kita jangan lagi menekankan pada persoalan angka. Ranking berapa, bisa dapat berapa, yang orang tidak tahu prosesnya, tapi kualitasnya. Ngantri saja, mereka tuh butuh 50 tahun untuk ngajarin warganya bisa ngantri, pakai undang-undang tuh, ada penaltinya kalau nggak ngantri. Yang artinya filosofi-filosofi yang sangat dekat dengan kehidupan, mudah-mudahan kalau kemudian itu diwariskan dari model pendidikan bahkan dari lahir, itu akan menjadi gini, kenapa kita kalau di luar negeri kan misalnya kehilangan barang, yang menarik apa? Saya pernah tuh kehilangan barang, 3 hari geser aja tidak. Jangankan hilang, geser aja nggak balik lagi ke tempat itu ya masih begitu aja. Gak ada orang yang berani, karena apa? Diajarkan betul yang kita sebenarnya punya Pancasila, bahwa ini haknya orang, bukan haknya kita. Kita memang ada semangat harmoni yang sangat kuat, komunalnya sangat kuat, punya barang orang ya barang gue gitu kan, barang saya juga barang orang gitu. Nah tapi ada hal-hal yang tetap harus diajarkan, dan satu hal, integritas itu tidak bisa disuntikkan kayak vaksin, itu harus dilatih. Dilatih itu benar-benar bukan cuma dihafalkan, tapi dipraktekkan dari mulai tadi ngantri masuk ke simulasi itu, dan harus terus menerus. Bahkan kalau perlu yang diatur bukan hanya penalti hukuman mati untuk ini, tapi bagaimana aturan tadi ngantri, sabar, apa segala macam, karena itu proses kan. Korup itu kan salah satunya karena terabas, karena nggak sabar. Nah ini yang perlu dibentuk lewat pendidikan. Saya memilih pendidikan solusi jangka menengah dan jangka panjang, karena New Zealand misalnya negara nomor 1 yang indeks korupsi kecil sekali gitu ya, itu lewat pendidikan masuk ke semua negara-negara lewat pendidikan. Tadi sebagaimana disampaikan Prof, kita akan rasakan Indonesia yang sehat dari korupsi mungkin baru 20 atau 30 tahun ke depan. Wow, amin ya. Aduh, jadi optimis segera Mbak Devi. Paling tidak begitu. Nah ini kan perjalanan, benar sekali tadi. Kan tidak tiba-tiba korupsi orang, ada prosesnya. Jadi sudah ada booster lewat booster hukuman, booster edukasi. Sekarang dari anak muda, booster apa yang harus diberikan untuk kita memberantas dan terabas korupsi? Silakan. Saya sepakat. Kalau tadi udah dari jangka pendek untuk menggertak, jangka panjang lewat pendidikan, saya sangat sepakat. Satu hal aja Mbak Balkis yang ingin saya tambahkan, bahwa sistem ini juga harus berubah. Karena kalau ternyata manusianya juga sudah baik di dalamnya, tapi pada akhirnya kan kepastian hukum itu kembali kepada political will yang di atas. Ketika yang misalnya di atasnya tetap mengarahnya ke sana, dan korupsi-korupsi besar di atasnya tetap ada gitu, yang ditangkap yang kecil-kecil, kan akhirnya sama saja. Jadi berantas sampai ke akar-akarnya, dari kepala-kepalanya, karena anggaran KPK itu sangat besar untuk yang sudah
ditangkap itu Ya. rasanya tidak Seimbang. sebanding. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara harus mulai menerapkan sistem pembuktian terbalik. Saya sepakat tadi mengambil contoh dari negara luar. Jadi kalau negara luar itu adalah ketika misalnya ada pejabat negara atau pejabat publiknya show off, wah dia punya barang branded dan lain-lain, dia Siap. harus bertanggung jawab membuktikan dari mana dia dapat itu. Oke. Bukan malah negara yang mengejar-ngejar. Ini sebetulnya sumbernya dari mana. Oke. Jadi saya lebih fokus ke sistem karena ketika sistemnya diperbaiki dari dalam pendidikan dan karakter yang Iya. itu kan dibentuk secara lama, Iya. itu juga dilakukan, maka top down-nya dapat, bottom up-nya juga dapat. Harapan kita adalah pelan tapi pasti ini akan membentuk karakter-karakter manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Tapi sebentar, berarti Shirley maksudnya kalau booster hukuman sudah ada, booster edukasi sudah ada, tapi sistem politiknya tidak berubah, itu akan sia-sia atau gimana? Ya, pada akhirnya begini Mbak, cara terbaik menguji integritas seseorang adalah kasih dia kesempatan, kasih dia uang, kasih dia jabatan, kasih dia posisi. Anak muda misalnya, oke berintegritas saat di organisasi. Gimana saat dia masuk ke dalam sistem, melihat sedemikian banyak uang, untuk mencairkan anggaran dia harus potong sana potong sini dulu. Dan itu mental itu yang nggak siap, antara yang dipelajari secara teori atau mungkin di saat dia muda di kampus gitu, di organisasi, dengan apa yang dia dapatkan di lapangan. Ini kan terjadi perbedaan yang harus diseimbangkan. Kemudian Shirley juga ingin meng-highlight satu poin bagus tadi dari Mbak Devi tentang smart city sampai diturunkan ke smart village, bahwa laporan harta kekayaan atau LHKPN setiap pejabat itu wajib dilaporkan secara berkala. Betul. Rasanya nggak masuk akal bagi kita anak muda, kok laporan gajinya sekian, tapi hartanya bermiliar-miliar dan itu bukan atas nama dia, atas nama istri, atas nama anak, atas nama supir dan lain-lain. Ini nggak masuk akal. Dengan adanya sistem yang transparan ini membuat kita semua jadi, oh ternyata wajar, ternyata dia hanya segitu. Ini membuat akhirnya pejabat publik jadi malu sendiri ketika punya harta yang berlebih dari yang seharusnya. Terakhir, perlindungan dan apresiasi untuk para justice kolaborator dan pelapor, karena kadang-kadang yang melaporkan yang malah dilaporkan balik. Ini kan akhirnya membuat kita jadi takut, Prof ya. Dan sebagai penutup, kita semua mengapresiasi langkah-langkah dari Kapolri, dari Panglima TNI yang sekarang kita bisa lihat sangat punya movement dan aware dengan kasus-kasus yang sekarang sedang viral. Harapannya adalah ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan juga kepada nilai demokrasi lain seperti kebebasan berpendapat yang berlogika, perlindungan kepada para aktivis juga bisa dilakukan hal yang sama. Dan semoga ini tidak menjadi fenomena gunung es, Mbak. Artinya yang terlihat hanyalah secuil kecil, padahal yang terjadi lebih besar dari itu. Sebuah solusi tadi soal sistem politik dan transparansi digital yang harusnya menjadi senjata. Bagaimana juga soal solusi hukuman yang berat harus diberikan sebagai shock terapi ya bagi para koruptor. Dan bagaimana solusi edukasi yang sebenarnya ini kan dasarnya ya. Justru ini dasarnya untuk menguatkan tadi cita-cita 20-30 tahun Indonesia bisa bebas korupsi. Wow, mudah-mudahan yang mendengarkan atau sedang paling tidak ya berharap atau merasa pesimis soal Indonesia, jangan pesimis. Kita masih punya banyak orang-orang yang bersih, yang baik, yang bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Prof Wiwi, dan juga terima kasih Shirley sudah hadir di Perempuan Bicara. Sehat selalu pemirsa, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.